Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang case presentation atau presentasi kasus. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu presentasi kasus. Presentasi kasus merupakan kegiatan pembelajaran di klinik dengan metode paparan di sebuah ruang diskusi, di mana pada saat mahasiswa melakukan praktik di rumah sakit, di klinik, di BPM, ataupun puskesmas, mahasiswa menemukan kasus patologis, sehingga mahasiswa melakukan anamnesis sampai bisa menegakkan diagnosis dan memberikan intervensi. Setelah itu, mahasiswa melakukan presentasi di ruang diskusi. Selama praktik, mahasiswa akan dinilai menggunakan format penilaian case-based discussion. Misalkan ataupun contoh formatnya yaitu seperti daftar tilik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis case presentation. Jenis case presentation ada 4. Yang pertama, presentasi secara teks, di mana pada saat mahasiswa presentasi dia terfokus pada teks yang sudah dia tulis. Yang kedua, presentasi hafalan, di mana gaya pada saat dia mempresentasikan bahan sajiannya sudah ditulis dalam bentuk teks tertulis lalu dihafalkannya. Yang ketiga yaitu penyajian spontan. Penyajian spontan ini di mana tiba-tiba saja mentor atau pembimbing klinik meminta mahasiswa untuk presentasi kasus tanpa persiapan yang matang gitu ya. Yang terakhir yaitu penyajian dengan kartu. Di mana penyajian dengan kartu ini berisi uraian penyajian sesuai nalar pendengar. Misalnya pada saat kita presentasi kita memberi leaflet. Oke, selanjutnya adalah tahapan case presentation, di mana mahasiswa harus mengumpulkan informasi dari pasien. Pada saat pasien datang, mahasiswa harus melakukan anamnesis terlebih dahulu. Sebelum melakukan anamnesis, mahasiswa harus minta izin terlebih dahulu pada klien. Setiap tindakan apapun kita harus minta izin kepada klien. Dan hasil dari anamnesis ini menentukan hasil diagnosis. Misalkan pada saat kita menganamnesis, terdapat tekanan darah ibu itu 160/100 mmHg dan hasil lab didapatkan protein urin positif 2. Di sini kita sudah bisa menegakkan bahwa ibu ini diagnosisnya preeklamsi berat. Jadi pada saat kita anamnesis ini jangan terburu-buru. Jadi kita bisa menggali lagi apa penyebab ini, kenapa ibu ini bisa preeklamsi berat. Jadi kita tanya lagi, apakah ibu mempunyai riwayat preeklamsi atau ibu ini kehamilan yang pertama. Ya, jadi pada saat kita anamnesis jangan terburu-buru. Kita gali apa penyebab ibu ini bisa terjadinya preeklamsi berat, gitu ya. Pada saat setelah melakukan anamnesis, kita melakukan paparan kasus atau presentasi di hadapan mahasiswa lain dan pembimbing. Setelah kita melakukan anamnesis, kita melakukan presentasi dengan pembimbing. Setelah itu baru kita minta pendapat atau berdiskusi dengan pembimbing mengenai informasi yang didapatkan. Apakah sudah benar diagnosis yang kita tegakkan dari hasil anamnesis tersebut. Setelah itu, pembimbing seupaya mungkin menciptakan lingkungan yang kondusif, dan pembimbing berperan dalam memfasilitasi dan mengevaluasi hasil presentasi kasus dan memberi penilaian. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan case presentation. Yang pertama, upayakan presentasi kasus dilakukan sesingkat mungkin menggunakan abstrak. Berikan informasi yang mengarahkan pada kasus. Misalkan pada saat kita melakukan anamnesis tadi, kita menjelaskan bahwa pasien datang dengan keluhan keluar lendir bercampur darah
dan hasil anamnesis didapatkan tekanan darah pada ibu adalah 160/100 mmHg dan hasil lab didapatkan protein urin positif 2 dan ibu juga mempunyai riwayat preeklamsi sebelumnya. Gitu. Jadi di sini kita sudah efisien waktu. Selanjutnya membuat suasana presentasi lebih hidup dengan mengajak pembimbing dan rekan-rekan berdiskusi ataupun tanya jawab. Yang keempat, refleksikan kembali informasi yang telah didapatkan dari klien. Yang kelima, pembimbing bertugas mengarahkan hasil informasi untuk selanjutnya. Presenter membuat diagnosis berdasarkan arahan pembimbing. Yang keenam, pembimbing memberikan penilaian terhadap hasil presentasi. Apakah mahasiswa ini sudah bisa menegakkan diagnosis ataupun belum, sehingga pembimbing bisa memberikan penilaiannya, gitu ya. Selanjutnya yaitu kegiatan presentasi kasus terdiri dari yang pertama melakukan komunikasi dengan pasien, yang kedua melakukan refleksi diri mengenai tindakan apa yang akan dilakukan kepada klien. Misalnya tadi anamnesis, mengumpulkan informasi, menganalisis masalah dan mencari pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pada saat kegiatan pembimbing klinik bertugas memberi arahan kepada peserta didik tentang bagaimana cara membina hubungan baik dengan pasien, cara menarik simpati pasien, komunikasi yang baik kepada pasien, keterlibatan kontak mata, bahasa tubuh, dan beserta intonasi pada saat kita berbicara. Selanjutnya, metode penilaian presentasi kasus. Yang pertama membuat komitmen mengacu pada tujuan mahasiswa melakukan bimbingan. Pada tahap ini, pembimbing mendorong mahasiswa untuk mensintesis informasi yang didapatkan dari pasien. Mensintesis di sini adalah kita menyampaikan informasi penting yang sudah kita dapatkan dari pasien. Yang kedua, menggali bukti yang mendukung. Bukti apa yang mendukung sehingga kita bisa menegakkan diagnosis tersebut, yaitu dengan tekanan darah. Terus kita sudah melakukan pemeriksaan hasil lab, itu kan bukti yang mendukung. Selanjutnya yaitu pembimbing memberikan feedback yang positif. Yang keempat, memberikan feedback terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima, pembimbing memberikan penjelasan singkat mengenai saran terkait perbaikan. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari teknik case presentation. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dengan pengamatan yang sempurna tentang gambaran yang nyata, sehingga mereka dapat mempelajari dengan penuh perhatian dan lebih terperinci. Jadi mahasiswa ini pada saat akan teringat terus tentang kasus yang dia dapatkan, bagaimana cara dia memberikan intervensi, bagaimana cara dia menganamnesis. Ini akan teringat terus karena dia melakukan sendiri. Yang kedua, ketika mahasiswa meneliti proses dalam mengambil keputusan mengenai salah satu kasus, maka ia mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar atau sebab-sebab yang melandasi timbulnya kasus tersebut. Yang ketiga, penggunaan teknik presentasi kasus ini juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan daya intelektual dan keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun secara penulisan. Yang terakhir, dalam memecahkan masalah dari kasus ini, mahasiswa dapat menggunakan pendekatan secara problem solving. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik case presentation. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkan banyak kasus yang ditemui. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu untuk diskusi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kegiatan memerlukan fasilitas yang banyak dan kadang-kadang hal ini sulit dipenuhi seperti persiapan LCD, laptop, ruang, dan listrik. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.